tiap malam selalu menepi di sini, dan mungkin karena memang jalan hidupnya ngepasi sudah dapat wahyu dari Yang Kuasa, akhirnya hutang itu yang miliaran tinggal berapa puluh juta gitu. Di tanah Jawa, banyak tempat yang diyakini masih memiliki tuah sehingga dijadikan tempat ritual. Ada yang berdoa meminta kenaikan jabatan, kelancaran rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat di Sidoarjo Wonogiri yang acap kali dijadikan tempat ritual tersebut. Tempat ini sebenarnya bukan tempat yang dikenal sebagai lokasi keramat, tapi ada beberapa cerita di mana orang-orang yang melakukan ritual tempat ini berhasil terkabul apa yang menjadi keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam tangguh buat sedulur-sedulur pawartos desa yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita berada di dam atau bendungan air di Kecamatan Sidoarjo, namanya Dam Gajah. Jadi Dam Gajah ini terletak tepatnya di Dukuh Bakalan Wetan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, berada di sebelah timur dari Pasar Sidoarjo. Tempat ini dulu ramai, digunakan sebagai tempat wisata yang dikelola oleh warga sekitar. Di sini ada beberapa lokasi kuliner yang sempat viral di beberapa saat yang lalu. Mungkin karena salah satunya adalah faktor adanya pandemi corona, pada akhirnya tempat ini menjadi terbelenggai. Sekarang kembali seperti ke wujud aslinya. Nah, ada yang menarik di bendungan, bukan bendungan, di Dam Gajah ini. Jadi ada keberadaan batu yang itu cukup besar, dan ini dikeramatkan oleh warga sekitar. Bagaimana, dan khasiatnya kesaktian dalam tanda kutip batu ini, tetap simak di channel Pawartos Desa. Bagi teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, komen, like, dan share di media sosial rekan-rekan jika memberikan manfaat yang positif. Jangan lupa tetap tabah, semangat, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Dam Gajah sempat viral beberapa tahun yang lalu. Orang mengenal tempat ini sebagai Edpark Dam Gajah. Namun, seiring dengan mewabahnya pandemi COVID-19 atau Corona, kondisi dari tempat yang dulu ramai sekarang ini menjadi sepi, seakan tidak terurus. Jadi di sepanjang aliran anak kali ini, dulu dipergunakan untuk stand-stand kuliner dari warga sekitar. Sisa-sisanya masih ada, dan sekarang sudah ditinggalkan. Ini adalah wujud dari Dam Gajah. Sangat disayangkan apabila kemudian
lokasi ini tidak apa ya namanya, tidak kopen, tidak terawat. Jadi banyak pendangkalan dari sampah-sampah di aliran atas sungai yang mengalir melalui Dam Gajah ini. Di sebelah sana itu dulu sempat dipergunakan untuk gas track, latihan motor trail oleh penggemar motocross Mas Agus Samuhung, yang cukup terkenal di Wonogiri dan sekitarnya. Kali ini kita tidak akan membahas masalah tempat wisata di Dam Gajah, tapi kita akan membahas tentang keberadaan batu besar yang ada di sebelah sana. Bukan anak kecil itu loh ya, bukan yang mancing itu. ini dulunya di tahun 80-an tempat ini menjadi tempat bermain saya waktu kecil. Sering mandi. Di sisi utara dari Dam Gajah ini terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi pagar tembok. Orang mengenal batu besar ini dengan sebutan Watu Gajah. Bagi warga sekitaran Dam Gajah sendiri, batu ini tidak memiliki sesuatu hal yang spesial. Tapi bagi orang yang telah melakukan ritual tempat ini, ada tuah yang didapat dari Watu Gajah ini. Salah satunya cerita tentang seseorang yang terlilit hutang sampai miliaran rupiah dan dapat dibayar setelah secara rutin melakukan ritual di tempat ini, antara percaya dan tidak percaya. Waduh, Dam Gajah, Watu Gajah terkenalnya. Menjadi ikon dari Dam Gajah. Iwake apa, Le? Iwake apa? Putihan. Kayak gue umpannya apa gue? Mitosnya itu ada seseorang rekan yang sempat terjerat hutang miliaran. Kemudian karena kepercayaannya, tapi ini sekedar berbagi cerita saja, karena kepercayaannya terhadap batu ini, jadi beberapa pekan, beberapa minggu dia tiap malam selalu menepi di sini. Dan mungkin karena memang jalan hidupnya ngepasi, sudah dapat wahyu dari Yang Kuasa, akhirnya hutang itu yang miliaran tinggal berapa puluh juta gitu. Ya mungkin belum lunas 100%, tapi sudah ada pengurangan yang cukup signifikan. Ini batu dari Watu Gajah yang terkenalnya orang menyebutnya. Jadi memang sengaja dibangun lebih berbeda dengan batu-batu yang lain. Nah ini pundennya Dam Gajah ini. Masa kecil kurang bahagia, akhirnya dolanan layangan. Sisan, Le, tak wawancarai, Le. Apa? Nah ini kan soal batu gede nih. Terus? Ini panas ini. Jenengan sebagai warga sekitar sini ada pengalaman menarik mboten dengan keberadaan batu niki? Ora pernah ya. Mboten pernah. Ora pernah. Napa enten sejarah pripun-pripun soalé? Sejarah ra mudeng nak sejarah ya digedanya jenenge Watu Gajah ngono sejarah dhisik.
ngomongnya wong tua aku ini akhirnya kok dikek temune sprene ya ora enek apa-apa iki. Lah nggih, soalnya berbeda dengan batu yang lain kan dipageri, berarti kan enten sing menarik sing hal-hal yang terkhusus dibandingkan batu yang lain. Cara jaman dhisik omongnya iki digun-gun danyangan ngono cari jaman dhisik. Ini sambil nguluk ke layangan ya ini. Sebagaimana tempat-tempat ritual lainnya, kebanyakan warga di sekitar lokasi tersebut malah kebanyakan kurang mengetahui keistimewaan dari lokasi ritual tersebut. Malah orang-orang dari jauh yang mengetahuinya. Hal yang sama terjadi juga dengan Watu Gajah ini sendiri. Meski tidak banyak orang yang tahu bahwa tempat ini memiliki kekhususan, tapi sampai sekarang tempat ini masih digunakan sebagai tempat sesajen bagi warga sekitar di saat memiliki hajatan, semisalnya mantu manten. Selain cerita tentang orang terlilit hutang di atas, informasi yang diterima dari salah satu warga sekitar Watu Gajah, dahulu ada salah satu pengusaha sukses di Kecamatan Sidoarjo sering melakukan ritual nyepi di Watu Gajah di saat usahanya belum sukses. Setelah sering melakukan ritual di tempat ini, usahanya menjadi berkembang pesat sampai sekarang ini. Wallahu a'lam. Demikian tadi konten kami mengenai tentang batu atau Watu Gajah di Dam Gajah ini. Apa yang kami sampaikan semoga hanya menjadi khasanah informasi buat teman-teman, bukan untuk menjadikan satu keyakinan, tapi yang pasti bahwa yang dapat kemah yang kita ambil adalah segala sesuatu jika kita ikhtiari, jika kita niati dengan serius, kita kerjakan dengan penuh keyakinan, pasti tetap ada jalan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menyimak konten kami, mengikuti perjalanan kami. Kita trip nanti selanjutnya di tempat-tempat lain di sekitaran Wonogiri yang eksotik, yang mistik, ataupun hal-hal lain yang menarik lain daripada yang lain. Tetap tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.